Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Aduh, cek lemes ya. Lebih semangat, shalom. Iya, puji Tuhan ya. Tepuk tangan dulu untuk pelayan-pelayan kita ya. Kemarin IR 1 sampai IR 3 tadi, yes kid. Ya, usia sebelum 10 tahun yang melayani choir. Tapi hari ini bayi ajaib yang melayani ya. Di bawah umur 100, puji Tuhan Oma-Oma ya. Ini enggak mau dipanggil Oma-Oma, minta dipanggil Noni ya. Luar biasa ya, puji Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan belajar lewat firman Tuhan. Apa yang katanya saudara nanti tidak bisa, Yesus jadikan bisa. Gereja kita gereja mujizat. Ya, Pastor Yoel Tuhan sudah pakai ya untuk mendapat karunia kesembuhan, karunia mujizat. Ya, saya juga minta karunia iman. Nah, saudara, ada 9 karunia. Dan saya percaya sore ini saudara dan saya pasti mengalaminya. Ya, berapa hari lalu ada jemaat kita, saya manggil Mak Rosa. Ini mama dari Pak Bobby Bosco, ya ketua BPK Badan Pemeriksa Keuangan kita. Dia telepon, Pak Sam, ingat enggak? Yang kapan itu ada jemaat datang sudah lama, enggak hamil-hamil. Terus Pak Sam bilang, sini tak doa no. Wis tangkok meteng, puji Tuhan Pak, sekarang hamil katanya ya. Wah, tepuk tangan untuk Tuhan saudara ya. 2 bulan lalu ada penyerahan anak ya. Tahun lalu kita ngadakan KKR khusus suami istri yang belum hamil ya. Begitu sudah didoakan, puji Tuhan ya, bulan depannya hamil. Padahal sudah lama tidak hamil. Nah kemarin 2 bulan lalu anaknya sudah diserahkan. Dan saya lihat banyak mujizat kesembuhan terjadi. Ya kemarin saya dengar minggu lalu, 2 minggu lalu berarti ya. Kesaksian anaknya diganggu roh jahat terus. Ya. Terus mamanya, pembantunya lihat setan terus. Ya. Pas telepon saya di luar kota, saya bilang Pastor Yoel aja dipanggil ya. Puji Tuhan Pastor Yoel datang, setelah didoakan sampai hari ini anaknya puji Tuhan tidak diganggu lagi. Dan sak rumah tidak lihat setan. Ya. Tuhan itu baik. Jangan mau lihat setan, lihat malaikat aja enak. Apalagi nek lihat duit akeh ya. Puji Tuhan. Nah hari ini ayo kita lihat lewat firman Tuhan, kita baca ayat yang disukai jemaat. Ayat apa? Iya, ada banyak penyakit. Tapi Yesus bisa sembuhkan semuanya. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Ya. Kita akan lihat, nah ini Markus 7 ayat 31 sampai 37. Saya yang baca ya. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah mana? Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau mana? Galilea. Ya, danau ini sangat luas. Seperti laut, saudara ya. Kemarin saya lupa ya, Maret itu waktu Februari yang ke-53 atau 54 kali ke sana. Jadi lebarnya 8 kilometer. Panjangnya danau ini 28 kilometer. Saya doakan nanti jemaat bisa berangkat ke Israel. Ya, amin. Oh, nek budal kabeh 3.000-an ini kita liburkan 2 minggu ibadah ya. Ya kita ibadah di sana. Ya nanti saudara akan ketemulah danau ini ya. Banyak sebutannya karena ada di kota Tiberias disebut Danau Tiberias. Tapi orang Israel asli biasanya nyebut Danau Kineret. Itu karena dari kata akar kinor. Kinor itu kecapi. Jadi modelnya gambar ya. Danau ini seperti kecapinya Daud. Nah itu ya, ada yang bilang Kineret. Ada lagi yang bilang Genesaret. Tapi orang kita biasa sebut Galilea. Ya sama. Nah katanya Yesus kemudian di tengah-tengah daerah Dekapolis, ini ayat 32, di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang apa saudara? Tuli. Biasanya gandengannya kalau tidak dengar pasti apa? Iya, tidak bisa ngomong. Ya, jadi itu gandengannya biasanya. Seperti kalau saudara THT ya, singkatan apa THT ini? Telinga, tenggorokan, hidung. Oh ya, ini gandeng ya. Nah itu, jadi biasanya maaf kalau tidak dengar juga tidak bisa ngomong, gagap.
Nah katanya dibawa kepada Yesus dan memohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sekarang ayat 33. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, jadi dibawa tersendiri ya. Kadang saya di sini ada saatnya, nah ini saya sudah janjian sama berapa orang, habis ibadah ini nanti bisa ketemu saya. Ya kadang saya sama Pastor Yoel, ya doakan di sini, konseling di sini. Tapi kalau itu berat dan itu rahasia, wah itu ya saya bawa di ruang saya ya. Nah lebih rahasia lagi kita pakai helm, podo helman. Ya, jadi podo gak ketok ya. Nah saudara ya Tuhan itu baik, gereja kita terus berkembang. Di sini banyak konselor. Nah saudara terbuka. Dan sejak saya umumkan berapa hari lalu, ada 1 minggu ini ya Koyuel ya, kita umumkan bunuh diri bukan solusi. Kalau saudara butuh pelayanan apa? Konseling, hubungi saya dan Pastor Yoel. Saya memang sepakat sama Pastor Yoel. Saya bilang wis kita full jadi hamba Tuhan, wis kalian aja. Kita layani jemaat. Makanya saya 24 jam siap melayani jemaat. Nek kerungu HP saya ya. Tapi tidak dengar ya, kadang ketiduran ya tidak bisa. Tapi saudara percayalah, saya siap melayani saudara. Gratis. Pastor Yoel ngadakan diklat itu gratis. Ya, ada yang diklat 10 kali harus bayar sekian juta. Nanti saya akan mengadakan pelatihan khotbah untuk jemaat, gratis juga. Ya, jangan khawatir di sini gratis. Saya dapat gratis dari Tuhan. Nah, saudara sejak diumumkan, saya tahu karena saya masukkan di medsos. Ya, setiap hari saya ngirim hampir 138.000 orang mungkin ya. Ya, mendekati 140.000. Mereka itu membaca, melihat tulisan saya. Nah beberapa mulai WA ya, berapa hari ini mulai pagi malam terus, yang luar kota mulai telepon, ya konseling dan lain sebagainya. Saya layani aja. Kenapa? Karena saya percaya saudara ya, Yesus tidak pilih-pilih melayani. Kita juga tidak pilih-pilih. Nah ada saatnya memang harus dipisah. Ada saatnya karena ada rahasia ya sudahlah bicara apa adanya. Tidak apa-apa. Nah ini katanya dipisah, kemudian Yesus sendirian sama mereka ini ya, sama anak ini. Terus Yesus memasukkan jarinya kemana? Telinga orang itu. Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Sekarang ayat 34 saudara yang baca. 2, 3. Yesus menarik nafas dan berkata apa? Efata, artinya apa? Terbukalah. Ya. Dan ayat 35, mari kita lihat. Maka apa saudara? Terbukalah telinga orang itu dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Jadi rupanya ada ikatannya ini ya. Terus lalu ia bisa apa? Bisa ngomong dengan baik. Ya puji Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat 36. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarang, makin luas mereka memberitakannya. Ayat 37 terakhir, saudara baca lagi. 2, 3. Mereka apa? Dan tercengang dan berkata apa? Yesus menjadikan, yang tuli dijadikannya apa? Yang bisu dijadikannya apa? Puji Tuhan. Jadi saudara kita mendengar lagi hari ini, kisah sering kita dengar orang lumpuh, orang buta. Ini tuli. Dan tidak bisa ngomong, gagap. Bicara tulis secara rohani. Pasti dia sudah tidak dengar lagi. Tidak bisa dinasehati. Dan yang ini paling berat. Tidak bisa dengar lagi firman Tuhan. Dulu orang baca nulis hanya sedikit. Kalau sekarang orang tidak bisa mendengar tapi masih bisa baca. Ya kita punya jam 9 pagi bahasa isyarat. Ya itu sangat membantu ya. Saya ditelepon dari luar negeri juga. Terima kasih Pak. Sekarang anak saya bisa ibadah karena kita punya bahasa isyarat. Nah saudara-saudara hari ini bicara tidak mendengar. Ya dia tidak bisa dengar lagi keajaiban Tuhan. Dia tidak bisa punya iman lagi. Karena katanya firman Tuhan bahwa iman muncul dari mendengar. Mendengar akan apa? Firman Tuhan. Jadi habislah kehidupan rohani. Mungkin saudara hari ini merasa kehidupan saudara imannya sudah mulai runtuh, goyah. Hari ini Allah akan buka kembali. Allah mau bangkitkan kembali iman saudara. Apa yang saudara dan saya hari ini tidak bisa dengar lagi keajaiban Tuhan. Hari ini saudara akan mengalami sendiri. Wah luar biasa Tuhan ini ya. Makanya hari ini gimana caranya supaya saudara hari ini
bisa mendengar kembali. Nanti bisa punya iman yang luar biasa. Dan iman itu mengadakan mujizat buat kita. Bagaimana nanti kita bisa berkata lagi. Cerita keajaiban Tuhan. Bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tadi pagi karena Pastor Yoel yang khotbah, saya ada di lokasi pembangunan olahraga ya. Hampir 1,5 jam. Ya, saya jalan cuma sekitar 45 menit. Terus di lokasi pembangunan ya. Saya kira, oh Tuhan, cek besarnya ya. 5.000 meter persegi saudara ya. Dan tukangnya masih kerja hari Minggu. Ini sampai 9:30 malam. Senin sampai Senin. Ya saudara ya, luar biasa Tuhan ini. Nah saudara, saya bisa bercerita. Ya dulu mungkin orang meremehkan. Nek ngilokno saya pendeta desa. Ya dokter tapi khotbahnya nang desa-desa. Enggak apa-apa wis. Ya masih pendeta desa. Yang penting berkatnya kota saudara ya. Nah sekarang puji Tuhan. Masih pendeta desa bisa bangun gereja ya. Tuhan itu baik. Waduh, tidak masuk akal. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Lantai 1 sampai lantai 7. Itu perjuangan yang paling berat. Ini sudah lantai 8, 9, 10 ini mulai enteng. Kenapa? Semua sudah di atas tanah ya. Dulu sulit dan banyak biaya besar yang dikeluarkan. Ya, tapi sekarang sudah di atas tanah, jadi sudah tidak berat. Nah itu ada Pak Oscar yang jadi komandan di sana ya. Hari apa Pak Oscar ngecor lagi? Jumat. Nah itu sudah nanti Jumat lihat ya. Zona kedua seluas berapa mungkin Pak Oscar? Sekitar 700 meter persegi ya. Nah itu akan dicor ya. Wah tadi saya lihat tukangnya ngangkat besi ya. 1 batang. Loh Mas kok sampai 2 orang? Ini 80 kilo om. Oh saya gini, 1 batang 9 juta loh saudara. Nah 1 kilo hampir 11.000. Ya cuma diangkat gini 9 juta. Nah saudara lihat itu semua konstruksinya ya. Tuhan itu baik. Hari ini saya bisa bersaksi. Orang bisa mendengar keajaiban Tuhan. Nah gimana caranya supaya saudara hari ini bangkit kembali imannya. Dan mujizat itu terjadi karena telinga saudara sudah terbuka. Ada firman yang bisa saudara dengar. Dan nanti waktu kita ngalami, kita bisa bersaksi keajaiban Tuhan. Mari kita lihat yang pertama. Ya rupanya orang-orang ini datang ke alamat yang tepat. Yaitu kepada siapa? Yesus. Saya mau katakan sama saudara hari ini. Hanya Yesus yang bisa mengadakan mujizat buat saudara dan saya. Ya kalau kita ngusir roh jahat, nanti diklatnya melo. Nah ini ya mumpung gratis Pastor Yoel. Hari Kamis tanggal berapa Pastor Yoel? 17 Oktober. Jam 7 sampai jam 9. Ya, di Alkitab tidak pernah ditulis pendeta, tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Selalu orang yang percaya. Saya sama dengan saudara. Nah saudara kalau roh jahat setan, tidak mungkin dalam nama Allah, dalam nama Tuhan, tidak lari setan. Tapi dalam nama siapa? Yesus lari. Wah nama ini berkuasa ya. Jadi saudara datanglah kepada Yesus. 24 jam Yesus bisa didatangi. Ada jemaat yang bilang gini ya. Tidak tahu pura-pura, tidak tahu tenanan. Sajane aku sungkan lho Pak. Nek datang be Yesus minta-minta terus. Tak gonting lambemu ya. Lalu Yesus yang ngomong mari datang kepadaku. Loh semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 24 jam loh, ayat ini belum pernah dicabut. Saya pokok sewaktu-waktu, saya datang be Tuhan. Tuhan ini tolong loh, besi ini apa ini? Ya, Tuhan itu baik. Saudara nanti sampai Desember kita masih kurang sekian miliar. Jadi Januari sampai April kita bangun lantai 9 sampai lantai 10, uangnya masih 0. Ya, ini masih minus. Tapi kita sudah berkata bahwa Yesus akan menyelesaikan. Ya, iya itu iman kita. Ya makanya saudara jangan takut datang ke alamat yang tepat. Siapa namanya? Yesus. Yang kedua terakhir, saudara harus mulai punya pemahaman pemikiran. Bahwa Yesus itu punya banyak cara nolong kita. Yesus punya apa? Banyak cara nolong kita. Nah ini tadi. Ya tuli, ada yang buta sama tapi Bartimius langsung didoakan. Tapi orang buta lain harus lewat tanah dikasih air ludah. Pokoknya caranya Tuhan banyak. Jadi saudara hari ini sudah tidak usah mikiri gimana caranya ya Tuhan nolong saya. Tidak usah.
Yang saudara tahu gini, pokoknya Yesus punya banyak cara nolong saya. Wis itu aja wis. Jadi kalau saudara mempercayai itu, saya percaya Allah akan bekerja luar biasa untuk kita. Kadang saya gini ya apa ya cara Yesus ya? Tuhan, saya pengen Tuhan. Tuhan punya banyak cara banyak ya. Makanya hari ini ayo datanglah ke Yesus 24 jam. Dan percayai dia punya banyak cara nolong kita. Ya anak saya meninggal 3, saya bangkrut 3 kali. Makanya staf saya semua pasti tahu. Pokoknya ya kalau ada orang sakit, orang bangkrut, kematian. Ini pasti Pastor Afat ya sebagai sekretaris gereja sangat perhatian. Ini orang paling susah di dunia. Usakno ya kalau sudah bangkrut, malu sama mertua, malu sama ipar, malu sama teman-teman. Ya tapi banyak kali kita malah singkirkan. Dulu saya bangkrut, teman saya malah ngisukan ke teman-teman yang lain. Ojo nerima teleponnya Miming ya, panggilan saya Miming. Pasti nyele duit ya. Memang betul, saya nelpon nyele duit ya. Nah itu sudah ya. Nah ya apalagi ya. Jadi saudara aduh susah ya. Tapi saya bangkrut yang kedua itu memang yang paling berat ya. Salah satu bank besar di Indonesia itu saya sebulan. Buat saya waktu itu sangat besar. 59 juta bunganya tok. Aduh belum 2 bank lain lagi. 3 bank. Aset saya habis semua. Saya masih tukar giro 2,5 miliar. Waktu itu banyak. Kena 3%, 2,5%, 4%. Pokok wis tidak ada gunanya daripada saya tidak bisa nutup. Ya sudah saya terima. Saya cuma gini, kapan lunasnya? Ya apa caranya? Tapi waktu saya datang sama Tuhan kita Yesus. Saya masih percaya Yesus punya banyak cara nolong kita ya. Oh tiba-tiba datang ya seorang pengusaha pabrik sepatu ya. Pak Sam, lu bisa nyablon ini. Tapi timbul no ya. Enggak koyok sekarang. Sekarang ini teknologi luar biasa saudara ya. Cuma di head dryer gini sudah bisa timbul. Dulu enggak bisa. Saya dulu ya. Itu yang namanya nangka, apel, salak, dikering no. Saya sudah apa ini? Nyoba ini, apa namanya? Hah? Eksperimen. Lali sampai ngomong eksperimen. Nangka itu sampai nyonyot-nyonyot. Ya apa caranya tak masuk no oven ya. Karena saya gini. Waduh nanti saya kalau ke satu daerah rambutan itu ya sampai tumpah-tumpah. Wah pasti murah pol. Tak kering no ini. Saya sabati yake. Tidak ada mesinnya. Ya. Saya dulu nangkepi kupu-kupu. Saya apa itu? Sing iso ngaku no itu. Valin apa? Formalin. Iya. Saya tak suntik dewek. Terus tak bikin no kotak gitu. Tak masuk di dalam. Tak kayak resin. Jadi bandul kunci. Dalamnya ada kupu-kupu. Dulu udah ada teknologi. Saya sudah berpikir ke sana. Wah ini saya pasti banyak untungnya. Tapi tidak bisa. Saudara ya. Nah ini juga. Ayo Pak Sam. Ini cuma 5 huruf. Mereknya cuma 5 hurufnya. Gampang disablon gini. Dulu sablon sekali gini. Seret 10 rupiah. Ya. Seret 10 rupiah. Wah ini. Nek isa Pak. Aduh. Iso kayak kacang goreng. Ini pertama nanti. Ya. Sepatu saya yang bisa timbul. Waduh saya gini Tuhan. Ya apa caranya? Kasih aku waktu 2 minggu. Nanti tak doa no. Saya cuma gini. Ya apa caranya ya? Tak bisa buntu sudah. Ya saya dulu ngerjakan advertising. Kalau saudara ke Juanda itu neon box itu ya. Sebagian saya yang buat. Ya terus toko-toko itu ya merek sepatu dan lain sebagainya. Termasuk perusahaan rokok besar. Salah satunya spanduknya. Nah dulu saya ngerjakan. Aduh ya apa tapi caranya? Tidak bisa, otak saya tidak mampu ya. Saudara tahu radio di rumah saya rusak. Bentak setel ya, krrrt. Setel mana? Krrrt. Apa? Oh ini radio. Paling gampang dibawa ke reparasi. Saya datang, Mas radioku rusak. Katanya tukang setelan. Krrrt. Terus dia ketawa ya masuk. Lucu sampean iki kok. Loh kok lucu? Iki rusak iki. Terus keluar tahu saudara, bawa obeng lho. Iki lho baut teocul. Sing pojok iki kan 4 itu ya baut. Iya tak serti ya. Wes. Mari setelan. Loh iya normal. Oh iku
beli, ono sing geret. Dan nek disereti wis ceket. Oh iya, piro Mas ongkosnya? 200.000. Saya mau ngamuk wurung. Saya nek ngamuk hari ini saya bodoh. Tapi saya gini, ini saya dapat ilmu ya. Mas, iku 200.000 tekon ndi Mas. Cuma ngejrek gini loh Mas. Saudara tahu kata-katanya. Kok ongkosnya ngejrek cuma 1.000. Tapi nemukno iki lho. Nemukno iki penyakit iki 199.000. Oh ya makasih Mas, tak kira 250 mulai aku. Oh iya ya, betapa berharganya penemuan ini. Saudara tahu saya berdoa karena kurang berapa hari lagi. Ya apa caranya sepatu ini ya. Bisa muncul saudara. Tuhan itu baik. Saya doa gini loh. Saya kayak lihat film. Lu beliau ya cat kayu. Itu agak suwe kering. Kayak ada yang ngomong saya. Kayak ono vernis. Jadi agak kelep. Wis ya. Beliau skirine sing kasar, sablonen, terus mulai hair dryer. Wis ya mulai kering, kayak ono kain kaos, terus setrikan sing panas. Nah itu nanti cete itu bisa ceket, tapi kayak ono plastik atasnya. Mari di sablon, cet, kayak ono plastik sing tebel, wis ya, terus kayak ono kaos, jeten. Nah itu cete nanti jadi situ. Masa iso ya? Ya wis, saya datang ke tempat kerja saya. Mas coba nih, ke tukang saya. Betul saudara, bisa timbul. Wah akhirnya plastik yang paling tebel itu saya pasang. Wah cetek jadi satu ya. Nah saudara mata saya ini kan mata advertising, mata sablon ya, mata percetaan. Beda matanya orang lain. Ya saya pasti lebih tajam. Kalau jelek kelihatan. Makanya saya baca undangan apa itu ya, promosi-promosi saya pasti cepat. Kurang huruf apanya pasti kelihatan. Nah saudara, tapi yang pabrik ini kan enggak. Saya gini, kayak iso api ya. Kok jembret-jembret ya. Menurut saya. Tapi waktu datang orangnya ya. Iso, Pak coba delon. Api ya. Puji Tuhan, motohi malik dalam hati saya. Lauk jembret ini kok api ya. Api iki Pak. Laris iki pasti iki sepatuku. Dalam hati saya puji Tuhan. Berapa ini harganya? Soalnya aku kan mesti sak pasang. 2 ya. Jadi mesti nyaplon 2. Waktu itu harga 10 rupiah. Berapa? 1. 1.250. Hah? Kaget saudara. Kayak saya kaget radio itu loh. Nak nyaplon cuma 10 repis. Sik ya. Ngene tok 10 repis. Tapi nemu iki 1.240. Wah saudara ya. Tidak ada pilihan. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara ya. Tidak ada pilihan. Bayangno saudara saya nyablon seret untung saya 1.240. Itu 10 rupiah aja sudah untung. Terus saya kerja 24 jam. Karena dia harga sepatunya waktu itu ya dari 10.000 naik 20.000. Seperti kacang goreng. Saya kerja 2 tahun. Semua utang saya lunas. Dan puji Tuhan saya masih bisa beli rumah lagi di jalan Bukit Tanggul. Jadi utangnya lunas. Dan Tuhan masih kasih bonus. Sayang ya orangnya terus pindah ke luar negeri ya. Wurung kate suge ya. Coba gak jadi pendeta saya ya. Tuhan itu baik. Tapi saya percaya caranya Tuhan untuk membuat saya lunas. Saya tahu sejak itu saya bisa bercerita. Lubuk takut. Selama hidup bersama Yesus. Yesus itu punya banyak cara nolong kita. Nah termasuk sore ini. Saya mau bilang sama saudara. Datang sama Yesus 24 jam. Yesus mampu. Dia punya banyak cara nolong kita. Nggak tahu caranya. Tadi pagi Pastor Yoel sudah khotbah. Ada jemaat kita hutangnya berapa Pastor Yoel? 2,7 miliar. Dalam jangka waktu berapa lunas? 3 tahun lunas. Luar biasa. Ada lagi yang 7 miliar. Sekarang tinggal 40 juta. Ya, karena yang berhubungan sama Pastor Yoel ini ya, jemaat ini. Saudara Tuhan itu ajaib. Jadi jangan lihat diri saudara, udah bisa. Lihat masalahnya, kegedean enggak. Lihatlah ada Yesus yang jauh lebih besar dari masalah kita. Ada Yesus yang bisa mengadakan banyak mujizat dan punya banyak cara nolong kita. Saya cuma pengen ya, semua saudara itu ngalami sendiri.
Saya kalau kumpul bik full timer ini ya boleh tanya full timer, ayo saudara lo tiap hari ada di gereja. Saudara lo deket sekali bik Tuhan. Harusnya saudara lebih banyak ngalami mujizat dibanding jemaat. Lo betul enggak omongan saya? Iya kita sudah 100% hati kita sama Tuhan. Ya masing-masing lah. Saudara ya ukurannya. Jangan lihat-lihat yang lain. Pokoknya kita ngalami terus. Dan hari ini saya cuma bawa 2. Yang pertama datang ngobek Yesus 24 jam. Dan percayai bahwa Yesus punya banyak cara menolong kita. Kita sering nyanyi lagu kan? Kau selalu punya cara untuk... Iya. Caranya Tuhan luar biasa ya. Makanya hari nanti yang tidak bisa, Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Ayo kita bangkit berdiri, saya rindu. Sore ini, saudara alami sendiri. Ya, alami sendiri. Ayo buka pikiran hati saudara. Oh hari ini masih ada mujizat. Hari ini masih ada keajaiban Tuhan. Hari ini masih terjadi pertolongan Tuhan.